Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa hukum keluarga Islam di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hukum perkawinan tiga. Secara konsep kajian, eh, hukum perkawinan dua ya, hukum perkawinan dua itu daripada pertemuan keempat. Nah, pada hukum perkawinan dua, nanti yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan mahar, kemudian larangan perkawinan, kemudian perjanjian perkawinan. Nah, mahar sendiri ada di dalam diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI pada bab 5 pasal 30 sampai 38. Kemudian larangan perkawinan itu ada pada kompilasi hukum Islam bab 6 pasal 39 sampai 44. Sedangkan untuk perjanjian perkawinan itu ada pada bab 7 pasal 45 sampai 52 di KHI. Nah, apa yang disebut dengan mahar? Mahar atau mas kawin itu adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Baik nanti bentuknya barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, ada beberapa ketentuan yang eh, ada dalam pemberian mahar itu. Bahwa yang pertama, mahar itu wajib ya, meskipun bukan menjadi rukun pernikahan tetapi dia menjadi kewajiban ya bagi seorang suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya. Yang kedua, mahar itu disepakati oleh kedua mempelai, baik dari jumlah, bentuk, dan jenisnya itu disepakati oleh kedua mempelai. Kemudian asas berikutnya adalah kesederhanaan ya. Jadi mahar itu tidak harus mewah, cukup dengan kesederhanaan dan tidak memberatkan dari kedua belah pihak. Kemudian mahar itu juga bisa dibayar secara tunai ataupun dicicil atau diangsur. Ya, jadi nggak harus secara tunai langsung dibayarkan, tapi juga bisa dicicil. Kemudian apabila salah sebut mahar itu tidak membatalkan pernikahan, ya, itu hanya eh, salah sebut jumlah, jenis dan seterusnya, itu tidak mempengaruhi keabsahan dari pernikahan tersebut. Kemudian apabila eh, terjadi talak qablatul ya. Kalau talak qablatul itu talak atau perceraian sebelum terjadi hubungan suami istri. Itu namanya talak qablatul. Nah, apabila sebelum menjalin ataupun berhubungan badan para suami dan istri itu kemudian mereka mentalak atau cerai, maka si istri apabila sudah diberikan mahar penuh, maka dia harus mengembalikan setengah. Kemudian kalau maharnya hilang bagaimana? Nah, kalau maharnya hilang cukup diganti dengan barang atau jenis lain yang sepadan atau senilai. Tapi kalau kemudian si istrinya ya wis hilang ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Jadi nggak perlu kemudian di eh, apa namanya diganti gitu ya. Tapi kalau si istrinya minta untuk diganti ya harus diganti. Kemudian apabila mahar itu cacat atau kurang baik gitu ya, maka eh, istri itu bisa minta gantinya ataupun kalau misalnya tidak minta ganti ya tidak apa-apa gitu. Terakhir, baik mahar itu memang haknya istri ya, tetapi kalau kemudian digunakan untuk keperluan bersama itu nggak masalah. Jadi suami yang memberikan mahar kepada istrinya, kemudian dibuat untuk keperluan bersama, maka itu diperbolehkan. Itu ya, itu yang berkaitan dengan mahar. Berikutnya berkaitan dengan larangan perkawinan. Nah,
Larangan perkawinan ya di dalam Islam disebut dengan mahram. Ya, yang selama ini orang salah menyebut bukan muhrim itu keliru. Yang benar adalah bukan mahram. Jadi bukan mahram adalah eh, yang mahram itu sendiri adalah orang yang haram untuk dinikahi. Nah, di dalam perkawinan ya, di dalam fikih munakahat itu sendiri, mahram itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah mahram mu'abbad, yang kedua adalah mahram ghairu mu'abbad atau mahram mu'akkad. Mahram mu'akkad yang berdasarkan pada waktu. Yang mu'abbad ya, yang mu'abbad itu adalah mahram yang selamanya dia haram untuk dinikahi. Nah, di yang mu'abbad itu ada jenis atau tiga kategori. Yang pertama adalah nasab, yang kedua adalah karena hubungan pernikahan, yang ketiga karena sesusuan atau sepersusuan. Nah, dalam nasab itu misalnya ibu, anak, cucu, bibi, keponakan. Nah, itu selamanya dia menjadi mahram atau haram untuk dinikahi. Kemudian semenda karena hubungan pernikahan, misalnya mertua, menantu, ibu tiri, anak tiri, ya, itu selamanya menjadi mahram. Meskipun misalnya dia sudah cerai dengan istrinya, nah ibu mertua misalnya ya itu tetap menjadi mahram yang mu'abbad, yang haram untuk dinikahi. Jadi selamanya ibu mertua itu menjadi haram untuk dinikahi. Kemudian sesusuan, ya, karena waktu kecil dulu hubungan sesusuan gitu ya, baik nanti saudara sepersusuan, ibu dan seterusnya itu menjadi haram untuk dinikah. Kemudian yang ghairu mu'abbad adalah mahram yang sementara. Apabila larangan itu sudah tidak ada, maka dia halal untuk dinikah. Misalnya istri orang lain. Nah, istri orang lain ini kan menjadi mahram haram untuk dinikahi. Kecuali dia cerai dengan orang lain, maka dia bisa menjadi halal untuk dinikah. Yang kedua masih dalam masa iddah. Nah, kalau masa iddahnya selesai, ya dia bisa untuk menjadi halal untuk dinikah. Wanita atau pria muslim. Nah, ini kalau dia beralih menjadi muslim, maka halal untuk dinikah. Mantan istri yang sudah ditalak tiga, itu juga menjadi mahram yang bermuabat. Kalau dia istrinya itu nikah dengan orang lain, kemudian cerai, kepada duhul ya, maka mantan istri tadi bisa menjadi istri atau bisa dinikahi. Kemudian saudara ipar, itu juga demikian. Apabila misalnya eh, si suami itu menceraikan istrinya yang kemudian dia menikahi saudara iparnya itu boleh. Kemudian larangan yang lain adalah memadu atau poligami dengan wanita yang masih ada hubungan nasab dan sepersusuan, itu jadi mahram. Kemudian beristri sah lebih dari 4 orang karena batas dari poligami atau nikah itu adalah 4 orang. Baik, kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Nah, di dalam KHI itu juga diatur. Nah, perjanjiannya itu biasanya berkaitan dengan taklik talak ya. Taklik talak itu apa? Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akte nikah. Nah, biasanya ada di dalam di halaman akhir di buku nikah. Ya, itu namanya taklik talak. Jadi itu adalah janji dari suami apabila eh, perjanjian atau yang diucapkan tadi itu terjadi gitu ya, maka itu bisa menjadi alasan si suami untuk menceraikan istrinya ataupun sebaliknya, alasan untuk istri menggugat cerai suaminya. Tapi apabila itu terjadi tidak serta-merta kemudian secara otomatis ya, karena perceraian itu bisa terjadi atau bisa putus pernikahan itu harus tetap melewati pengadilan agama atau harus didaftarkan di pengadilan agama gitu. Kemudian
ketentuan tari talak ya itu pertama tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian apabila dilanggar tidak otomatis terjadi perceraian, tetapi harus melalui pengadilan agama. Kemudian tidak wajib diikrarkan. Jadi eh, untuk teks talak ini cukup apa namanya ditandatangani biasanya ya, tidak harus diucapkan ketika pernikahan. Ya, teks talak itu umumnya perjanjian tentang hak, kewajiban suami istri dan tentang harta bersama selama pernikahan. Nah, terjadi perjanjian perkawinan berkaitan dengan itu, bukan perjanjian berkaitan dengan hal-hal yang lain yang bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya, biasanya kan ada nanti isu-isu berkaitan dengan kawin kontrak yang dijanjikan atau pernikahan yang hanya terbatas waktu. Nah, itu, itu sepertinya tidak diperbolehkan ya. Bahkan eh, untuk menikah dalam jangka waktu karena tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk selama-lamanya. Baik, saya kira itu ya materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.